Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunzi qatiliha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul Mustafa karimul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas sholihin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya kitaqaballah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqullaha ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasyaaluna bihil arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulun qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad fazal fawzan adima. Wa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, terutama yaitu nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas ini. Selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sebagai panutan kita bersama para keluarganya, sahabatnya, termasuk kita sebagai pengikutnya yang setia. Jamaah rahimallah, kali ini khotib mengajak untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Kali ini khotib akan membawakan suatu judul, yaitu bagaimana pembinaan dari rohani kita dalam kehidupan manusia, yaitu berawal dari surat Al-A'raf surat 7 172 yang mengatakan, Allah berfirman yang artinya adalah
alastu birabbikum, qala bala syahidna. Jadi awal manusia diciptakan dalam rahim, Allah berfirman dan mengatakan, siapa Tuhanmu? Mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Mari kita jaga awal dari rohani kita, roh kita, sehingga nanti perjalanan akhir di dalam kehidupan ini mengalami suatu proses perjalanan yang panjang, yang mana Allah menagih kembali pada saat jasad dan roh berpisah sehingga menuju alam kubur, sehingga ditanya kembali, ditagih oleh Allah, yang mana dikatakan, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yaitu dijawab dengan Allah. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan pada saat kita kembali dicek kembali oleh malaikat mungkar dan nakir. Itulah yang harus konsisten, yang tetap harus kita pelihara. Para jemaah sekalian, bahwa ini penting dalam kehidupan kita, yang mana sekarang ini yang kita hadapi, manusia melupakan itu, sehingga kita hanya memikiri suatu pembinaan atau pemeliharaan jasmani saja. Apalagi kondisi sekarang ini, yang mana secara global situasi dunia mengalami pandemi. Dalam hal menghadapi namanya Corona atau COVID-19, coronavirus tahun 19, kita sudah menghadapi itu kurang lebih sekarang ini adalah sudah 10 bulan, yang mana manusia bahkan di dunia dan di Indonesia pun juga melupakan itu, yang mana kita perhatikan dengan sifat kegalauan atau pikiran menghadapi itu, sehingga melupakan masalah pembinaan rohani yang kita punyai ini, dan akan ditanya kembali di akhir nantinya. Para jemaah sekalian, yang mana kalau kami baca dalam literatur, penyebaran virus itu meluas. Artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi yaitu terkesan menakutkan, tetapi sebenarnya tidak ada ketakutan itu dengan keganasan penyakit, tetapi pada penyebarannya yang meluas. Yaitu artinya penyebaran yang meluas itulah yang menakutkan gitu. Sehingga apa itu rohani dan bagaimana pemeliharaannya atau pembinaannya dalam kehidupan selama ini manusia baru merawat dan memelihara jasmani dengan melakukan yang sudah sampai puncaknya, artinya dengan biaya besar, bahwa dengan sekarang biaya seperti sekarang yang kita pakai ini, yaitu masker, cuci tangan, dan harus menjaga jarak. Begitulah untuk takutnya, sehingga jasmani itu dengan biaya yang mahal, tapi melupakan rohani. Kalau lepas dari rohani, bahwa akan terjadilah suatu penyimpangan, yang mana penyimpangan tersebut terjadi sehingga kita berbuat yang tidak terkendali rohani kita. Para jemaah sekalian, bahwa rohani manusia itu perlu suatu kecakapan dan keulatan serta membantu pengetahuan agama yang baik. Jadi rohani itu kalau kita kendalikan dengan baik, dengan agama yang benar,
insya Allah bisa mengendalikan suatu jasmani yang bisa mengendalikan segala macam dalam kehidupan ini. Para jemaah sekalian, Nabi pernah bersabda yang berbunyi demikian, khairul Qur'ani, yang artinya sebaik-baiknya masa adalah masaku. Dalam surat Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhahuna 'anil munkari wa tu'minu billahi. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia untuk menyuruh dengan kebaikan, mencegah kejahatan, dan beriman dengan Allah. Menurut ahli tafsir, kata-kata kuntum di sini adalah para sahabat Nabi. Kita bisa dimasukkan ke sana bila syarat al-ma'ruf nahi mungkar, dan iman kita telah seperti para sahabat itu pula. Nah, disinilah tantangan berat bagi manusia. Bagaimana kita menjadi umat yang terbaik, umat Muhammad, sehingga kita harus mengikuti cara atau perilaku atau apa yang dicontohkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana manusia telah terbimbing rohani dengan iman, serta mengerti pula bahwa iman itu tinggi nilainya dan dia pembawa manusia kepada kebaikan-kebaikan, tidak berani berbuat yang jelek, umpamanya yang sering kita dengarkan, mencuri, berzina, minuman keras, kejahatan-kejahatan lain, sebab dia mengerti bahwa perbuatan itu selain akan menyengsarakan manusia, juga akan berakibat santapan rohani atau iman kita akan dicabut, seperti disabdakan kepada Nabi Muhammad SAW, man zana aus syaribal khamru nazza Allah minhul imana kama yahla'ul insanu komisana min ro'asi, yang artinya barang siapa berzina atau meminum minuman keras, dicabut Allah imannya sebagaimana manusia melepaskan bajunya dari kepalanya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa manusia memerlukan bimbingan rohani. Dengan iman dan bimbingan rohani ini bagi manusia berperan menyelamatkan kehancuran kepada kebahagiaan yang selalu dicita-citakan. Para jamaah sekalian, bahwa hal ini sangat penting, bahwa kita jangan sampai melupakan hanya menitik beratkan kepada jasmani, kepada duniawi, tetapi kita melupakan masalah rohani kita. Karena apa tantangan ke depan bahwa global ini dan melanda di Indonesia, bagaimana tidak dilakukan rohani, kendalikan rohani, situasi pada korupsi dan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan-kepentingan yaitu nafsu jasmani. Ja'alanallahu wa iyyakum minal Qur'anil amin. Wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin. Wa qulu wastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum.
wa atubu billahi wa ya fauzal mustaghfirin wa ya najata tattabiin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa tahdi bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian, khatib kembali mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita sangat berhati-hati di dalam menjalani roda kehidupan ini. Sedikit saja kita terpeleset dan jatuh pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah, yaitu agama Islam, taruhannya adalah pahala amal soleh kita. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang rugi kelak di akhirat, yang penyesalannya sepanjang masa tiada hentinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk perbuatan penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala musibah malapetaka, dan kaum muslimin dan muslimat khususnya di Indonesia ini, bahkan di dunia, diselamatkan dari musuh-musuh Allah, yaitu syaitan, taghut, para penentang agama. Allahumma sholli Muhammadin wa ala alihi Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qauman bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Aqimis shalah.